janin atau DJJ ya. Bahannya bisa dari kayu atau juga dari aluminium ya. Kemudian ini kalau yang manual ya. Kalau yang digitalnya kita pakai Dopton atau Doppler ya. Ini ya banyak lah bentuknya ya. Ini mah yang udah lama ya. Kalau pakai Doppler kita pakai jeli ya, dari Kiwei ya. Jadi jelinya ditempelkan ya, dituangkan di abdomen pasien ya, di daerah punggung janin, baru nanti kita cari denyut jantungnya ya. Nanti akan terdengar denyutannya ya. Kalau ini hanya pemeriksa saja yang bisa mendengarkannya, kalau ini bisa semuanya mendengarkan ya. Selain terdengar ya, kita bisa hitung dari suara yang terdengar tadi ya, berapa kali per menit ya. Selain bisa didengarkan, juga kita bisa lihat ada monitornya ya. Di sini akan muncul angka ya. Denyut jantung itu kan 120 sampai dengan 160. Ya, kemudian ada tadi ya, kalau pakai Doppler atau dokter berarti pakai jeli ya. Kalau tidak pakai ini nggak usah bawa jeli ya. Kemudian tisu ya untuk membersihkan jelinya ya setelah pemeriksaan DJJ. Dapat kamar sudah tahu ya, handscoon, bengkok, KMS ibu hamil, alat tulis, kapas sublimat ya. Kapas sublimatnya mana? DJJ detak jantungnya ya. Ini kapas sublimatnya ya. Jadi kapasnya digulung seperti ini ya, untuk pulpa hygiene kalau memang nanti akan melakukan pemeriksaan daerah genital ya. Nanti dikasih cairan sublimat. Kemudian selimut ya, sampiran, baki, troli. Nah, pemeriksaan ibu hamil itu dilakukan di poli kebidanan ya. Jadi regulasinya cepat ya. Kalau di poli itu pasien datang, periksa, keluar, pulang, udah ya. Jadi diharapkan pengkajiannya itu difokuskan dulu sesuai dengan trimesternya ya. Kan sudah belajar ya, misalnya trimester 1 masalah yang keluhan yang biasa muncul pada trimester 1 apa saja. Jadi fokuskan ke situ dulu ya. Baru nanti kalau misalnya masih memungkinkan waktunya, baru menggali yang lainnya gitu ya. Nah, kalau di poli kebidanan ya, nanti ada meja anamnesa ya, kemudian ada ruang pemeriksaan ya. Nanti pasien datang, kemudian dia anamnesa dulu ya, sambil supaya pasiennya istirahat dulu. Kan ada misalnya polinya di lantai 2 gitu ya, nggak ada lift, dia naik tangga gitu ya. Jadi di anamnesa dulu ya, untuk supaya ibunya tenang ya, rileks ya, sebelum dilakukan pemeriksaan tanda vital ataupun pemeriksaan yang lainnya. Jadi begitu pasien masuk ya, kemudian kita persilahkan duduk ya di meja anamnesanya di situ ya. Kemudian kita perkenalkan diri ya, kita perawat nama siapa gitu, kemudian apa yang akan kita lakukan ya. Kalau di poli kan sebenarnya pasien yang datang sendiri ya, pasien yang datang sendiri dengan maksud mungkin mau kontrol ya, atau mau konsultasi, atau memang mau memeriksakan karena ada sesuatu hal keluhan ya yang dirasakan, yaitu macam-macam ya tujuannya. Jadi kita jelaskan ya, ketika pasien datang dia mau kontrol, kemudian kita jelaskan ya, kita mau melakukan anamnesa sesuai dengan tadi ya yang diharapkan oleh ibu, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan fisiknya ya. Jangan lupa kita kaji juga identitas pasien ya.
Identitas sama dengan pemeriksaan fisik secara umum ya. Apa saja yang akan ditanyakan dari mulai identitas pasien ya. Jangan lupa di situ tanggal pengkajiannya juga masuk ya, diagnosa medisnya. Kalau diagnosa medis antenatal itu bukan penyakit ya. Jadi yang pakai GPA ya, G berapa, P berapa, A berapa, hamil berapa minggu ya, atau kalau misalnya ada komplikasi tinggal dengan komplikasi apa gitu ya. Komplikasinya misalnya DM, hipertensi ya, preeklamsi, eklamsi atau yang lainnya. Nah, setelah identitas pasien, kemudian kita anamnesa juga identitas penanggung jawab ya. Siapa penanggung jawabnya? Nah, setelah identitas penanggung jawab ya, kemudian kita kaji keluhan utamanya ya. Keluhan utama kalau tadi pasien datang ya, dia mau kontrol aja, kadang saya nggak ada keluhan gitu ya, cuma mau kontrol. Nah, perawat tidak stuck di situ ya, kita harus gali karena mungkin yang disebutkan keluhan ya, yang dimaksud keluhan oleh pasien itu biasanya keluhan yang sifatnya fisik ya, yang dirasakan sifatnya fisik, misalnya nyeri, pusing atau apa ya. Sedangkan psikologi, sosial, spiritual ya, itu jarang disadari bahwa itu adalah sebagai suatu masalah seksual dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya pasien datang ditanya, ibu keluhannya apa, saya nggak ada keluhan, saya cuma mau kontrol ya, saya nggak apa-apa ya. Nanti kita gali, ada nggak? Aduh bu, ya simpan aja. Kita gali tadi masalah psikologisnya ya, kita gali ada yang dipikirkan nggak bu, atau ada kekhawatiran khusus nggak bu tentang kehamilan ini. Nah, biasanya kalau dengan kita pancing ya, akhirnya dia bisa keluar ya. Jadi kita gali ke masalah psikologis ya, sosialnya ya, gimana ibu aktivitasnya. Boleh agak tidak runut juga ya untuk menggali tadi keluhan utamanya apa ya, seksual, spiritual gitu ya, nanti digali. Kemudian setelah keluhan utama nanti kita buat, sudah ketemu nih ya, kita buat riwayat kesehatan sekarangnya ya. Kalau misalnya tidak ada ya riwayat tadi keluhan utama sampai ini nggak ketemu ya, nggak apa-apa, kita lakukan aja pemeriksaan fisik, nanti kita menemukan hal apa gitu ya. Berarti itu keluhannya ya, tetapi tidak disadari bahwa itu adalah sebagai suatu masalah ya. Contohnya misalnya pasien nggak merasa apa-apa, seperti saya dulu, saya nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa apa, tapi pas dicek ya ternyata anemis ya, HB saya dicek rendah ya, padahal saya tidak punya keluhan apa-apa gitu ya. Jadi nanti itu bisa diangkat sebagai keluhannya ya. Kemudian kita anamnesa tadi ya, riwayat kesehatan sekarang. Kalau ada keluhan kan tinggal dijabarkan aja ya, riwayat kesehatan sekarangnya menggunakan PKRST ya. Jangan lupa lagi PKRST-nya apa saja. Setelah riwayat kesehatan sekarang ya, kita anamnesa tentang riwayat kehamilan sekarang ya, meliputi HPHT ya. Dari HPHT kita bisa menentukan taksiran persalinan dan usia kehamilan saat sekarang dikaji ya, udah berapa minggu pasiennya ya, dibuka lagi catatannya ya, tidak akan diajarkan lagi di sini ya, dibuka lagi. Kemudian ditanya tadi ya GPA, tadi yang sudah di awal ya, GPA di diagnosa medis GPA-nya. Kemudian prenatal education ya, ibu sudah mendapatkan edukasi apa yang berkaitan dengan kehamilan ya. Misalnya udah tentang nutrisi, gimana ibu, paham tidak gitu ya, paham, coba seperti apa gitu ya. Boleh kita gali untuk memastikan apakah betul pasien itu paham atau hanya mengucapkan pahamnya saja padahal dia tidak paham gitu ya. Boleh digali seperti apa bu yang ibu ketahui tentang nutrisi pada ibu hamil gitu ya. Kemudian yang ditanyakan juga obat-obat yang dikonsumsi ya, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan selama hamil ini. Kalau misalnya mengkonsumsi obatnya apa ya, dosisnya berapa, apakah itu atas inisiatif sendiri atau memang instruksi atas resep dokter ya. Kemudian imunisasi ya, imunisasi di sini adalah imunisasi TT-nya ya, terutama selama kehamilan itu sekitar 2 kali ya, biasanya diberikan pada trimester 2, trimester 3 ya, untuk menghindari terjadinya tetanus toksoid ya. Perawatan payudara ya, kita tanyakan. Jadi kalau misalnya menanyakan edukasi kehamilan ya, kemudian perawatan payudara, tanya dulu secara pengetahuannya ya, apakah sudah pernah mendapatkan ya, paham tidak, seperti apa yang dipahaminya tadi ya.
Kalau perawatan payudara berarti kan nanti berkaitan dengan perilaku nantinya ya, apakah ibu melakukan tidak perawatan payudara sesuai dengan yang ibu ketahui tadi. Ya kalau misalnya sudah benar caranya yang ibu sampaikan seperti itu, ya kita tinggal perkuat saja ya. Kalau misalnya salah ya cara perawatan payudaranya baru kita luruskan. Ya kemudian ditanyakan suka melakukan tidak. Kalau misalnya tidak melakukan, kenapa tidak melakukan? Ya untuk kita mengetahui etiologinya apa. Apakah pasien ini kurang pengetahuan, apakah kurang kemauan, atau mungkin ketidakmampuan gitu ya. Senam hamil juga sama seperti itu ya. Ada tidak kekhawatiran khusus ya terkait kehamilannya, apa yang ibu khawatirkan, apa yang ibu pikirkan gitu ya. Gerakan janin ya, sudah dirasakan belum gerakan janinnya? Kalau misalnya sudah, seperti apa? Kuat tidak gitu ya. Atau mungkin kalau kehamilannya masih kecil ya, biasanya hanya getaran-getaran halus ya. Kemudian ditanyakan juga di sebelah mana ya, biasanya sering dirasakan gerakan tersebut ya, untuk menentukan, memperkirakan kalau misalnya nanti ketika kita pemeriksaan leopard tidak teraba kakinya ya, ekstremitasnya atau punggungnya susah gitu ya, kita bisa memperkirakan oh tadi si ibu bilangnya di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, berarti kemungkinan di situ adalah letak ekstremitasnya ya. Kemudian anamnesa riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas dahulu apabila memang ibu ini bukan kehamilan yang pertama ya, sudah pernah melahirkan. Nanti ditanya usia kehamilannya dulu berapa minggu, cukup bulan atau tidak, jumlah anak yang hidupnya, lama persalinannya. Lama persalinan itu yang ditanyakan adalah dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi itu berapa lama ya. Kemarin sudah di teorinya ya, lama persalinan yang normal itu kalau multi itu tidak lebih dari 1,5 jam ya, kalau primi itu tidak lebih dari 2 jam. Jadi dari pembukaan lengkap sampai lahir bayi harus tadi ya kurang dari 1,5 jam pada multi, dan kurang dari 2 jam pada primi. Cara persalinannya ya, normal, vakum atau forceps atau SC, apakah mengalami lahir mati, kelahiran bayi prematur atau BBLR, ada tidak komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifasnya. Kalau lagi ada, cepet aja dikejar sama ini. Itu ya tanda tangan MOU ya, nanti kita lagi. Soalnya udah telat banget. Ya, komplikasi selama kehamilan ada tidak? Komplikasinya apa? Selama persalinan dan nifas juga ditanyakan ya. Kemudian anamnesa tentang riwayat ginekologi ya. Pernah tidak mengalami infeksi atau operasi di saluran reproduksi ya. Usia menarkenya dulu usia berapa? Siklus menstruasinya teratur atau tidak? Berapa hari siklusnya ya? Volume darahnya itu ditanyakan dengan menanyakan biasanya kalau lagi menstruasi ganti pembalutnya setiap berapa jam sekali. Kalau kurang dari 4 jam ya, itu menandakan volumenya banyak ya. Normalnya 4 sampai 6 jam sekali ya. Kemudian masalah selama menstruasi ya, apa yang dirasakan ya, itu ditanyakan juga. Perdarahan di dalam maupun di luar siklus ya. Kemudian seksualitasnya bagaimana selama kehamilan ini, apakah ada perubahan atau tidak ya, ada masalah atau tidak. Biasanya kan karena hamil ya, ada kekhawatiran atau ketakutan, takut kenapa-napa dengan bayinya ya, sehingga mungkin itu bisa jadi masalah ya bagi ibu dan pasangannya. KB ya, ditanyakan sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi, alat kontrasepsinya apa, berapa lama, keluhannya apa ya. Kemudian riwayat kesehatan sekarang dan dahulu, berat badan tadi sudah ya, golongan darah, restus ditanya, apakah sedang dalam pengobatan atau tidak, apakah mempunyai perilaku kebiasaan merokok, konsumsi alkohol atau kafein serta obat-obatan ya, ada riwayat alergi atau tidak, resiko teratogenik selama kehamilan ya, misalnya dia bekerja atau berada pada lingkungan yang infeksius gitu ya. Misalnya di rumah nih ada keluarganya yang menderita penyakit infeksi kronis ya, dia tinggal serumah, atau mungkin di tempat pekerjaan ya, perawat misalnya ya, kerja di ruang perawatan penyakit infeksi gitu ya. Medikasi misalnya kalau kerja di farmasi gitu ya, yang kontak dengan obat-obatan ya. Radiografi, toksin di rumah ya, toksin di rumah itu kan bisa pencemaran zat kimia atau mungkin juga toksin dari binatang peliharaan ya. Nah itu juga digali. Status medisnya ya, dia mempunyai penyakit apa, DM, kardiovaskuler atau penyakit lain.
Kemudian riwayat kesehatan keluarga ya. Kita tanya penyakit-penyakit yang mungkin bisa diturunkan ya, herediter. Contohnya penyakit keganasan ya, kanker, kardiovaskuler, DM ya, kehamilan kembar ya, itu bukan penyakit ya, kondisi-kondisi fisiologis ya, sesuai tahap perkembangan. Kehamilan kembar, cacat bawaan ya. Kemudian riwayat pekerjaan ya, tipe pekerjaannya apa, apakah terpapar zat berbahaya tidak selama melakukan kegiatan di pekerjaannya ya. Kemudian digali juga kebutuhan dasarnya, mulai dari kebutuhan oksigenasi sampai kebutuhan aktualisasi diri harusnya ya. Semua hierarki Maslow itu ditanyakan ya. Oksigenasi ada sesak atau tidak, nutrisi, bagaimana kebutuhan makannya ya, porsi makan ya, jenis ya, ada mual muntah tidak ya, itu digali aja. Kemudian nah kalau yang nutrisi memang agak susah kalau cuma ditanya ya, karena kemungkinan manipulasinya besar ya, ketidakjujuran dari jawaban pasien itu besar ya. Gimana Bu makannya, bagus gitu ya. Kalau mual muntah mungkin dia nggak jujur gitu ya, ada mual muntah. Tapi kalau ditanya tentang kandungan ya, komposisi makanan ya, ibu suka makanan yang bergizi ya, yang bergizi 4 sehat 5 sempurna ya, padahal belum tentu gitu ya. Jadi bagusnya bisa recall ya, coba ibu ingat-ingat ya, 24 jam ke belakang ibu makan minum apa saja ya, nanti kita lihat ya, kemudian kita analisa ya, apakah seimbang atau tidak. Oh mungkin dia banyaknya karbohidratnya ternyata ya, nasi tumis kentang ya, karbohidrat semua gitu ya, nanti kita yang menggalinya. Atau lebih akurat lagi, kita setelah pengkajian fisik ini pasien nanti dikasih lembar observasi ya, lembar checklist untuk memantau asupan nutrisinya ya. Jadi dikasih buat 1 minggu ya, ibu setiap hari tulis ya, setiap hari makan minum apa saja di sini, nanti perawat yang mengevaluasinya. Kemudian riwayat kesehatan sudah ya tadi KDM-nya sudah. Status psikososial ya, harapan terhadap kehamilan, emosional dan lain-lain ya, ini sebenarnya sudah semua ya pada saat kuliah, tinggal di praktekkan lagi nanti ya, anamnesa. Nah setelah anamnesa selesai ya, baru kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Di meja anamnesa kita bisa titipi dulu ya, pasien misalnya diukur dulu ya tensinya, dibiasakan perpapasi dulu ya, jangan langsung pakai stetoskop ya, diraba dulu, nanti dipompa, kemudian hilangnya di mana, berarti kan itu sistolnya ya, baru kita diukur dengan menggunakan stetoskop atau ditanyakan ya, biasanya ibu berapa tensinya, atau pemeriksaan terakhir ibu tensinya berapa. Kemudian kita timbang berat badan dan tinggi badannya ya. Perhatikan ketika penimbangan berat badan ya, perhatikan pakaian pasien ya, apakah terlalu tebal atau tidak. Kalau misalnya terlalu tebal suruh dibuka aja, pakai jaket atau apa yang memang bisa dibuka dulu ya. Kemudian sepatu jangan dipakai ya, perhatikan. Kemudian ketika mengukur tinggi badan ya, posisinya ya, pasien harus lurus tegak ya, kemudian tumit ya, bokong, skapula, kepala itu harus nempel di dinding ya. Nah setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, kita ajak pasien untuk ke ruang pemeriksaan ya. Ketika pasien mau tidur ya, mau ke tempat tidur, lihat kondisi kehamilannya ya, kalau sudah besar kita bantu untuk naiknya ya, kadang susah gitu ya. Pastikan juga tempat tidurnya terkunci ya, takutnya belum terkunci ngegeser dan pasiennya jatuh ya. Ketika pemeriksaan fisik, ciptakan lingkungan yang kondusif ya, jelas ya, jaga privasi, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kita on person ya, ibu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik untuk melihat status kesehatan ibu ya. Tadi ibu kan sudah menyampaikan di sana ya, ketika anamnesa ibu mengeluh begini-begini, nanti kita lihat nih, kita periksa apakah keluhan-keluhan ibu tadi itu masih normal atau tidak ya, kita sesuaikan dengan kondisi fisik ibunya gitu ya. Biasa ya, apakah ibu bersedia ya, kurang lebih waktunya sekitar 20 sampai dengan 30 menit misalnya ya. Kemudian kalau ibunya sudah imbang konsep sudah dilakukan ya, kita jangan lupa cuci tangan ya, kemudian pakai handscoon ya, apalagi di masa COVID ini ya, APD harus diperhatikan.
Nanti handscoon-nya ada 2 ya, ada handscoon untuk pemeriksaan fisik di luar genitalia ya, nanti ada 1 handscoon untuk pemeriksaan fisik di genitalianya. Oke. Kemudian mengatur posisi ibu ya, sudah cek dulu alat-alatnya ya. Kemudian dekatkan ya, cek kelengkapan, dekatkan dengan pasien, kemudian atur posisi ibu senyaman mungkin ya. Kalau misalnya kita lihat nih ibunya kehamilannya udah besar atau tidak, kalau misalnya sudah besar kan dia tidak bisa tidur telentang terlalu lama ya, kita boleh tawarkan selama pemeriksaan daerah sini ya ibu sambil duduk ya, atau duduk semipolar ya, tidur semipolar biar lebih ini. Ketika nanti baru pas mau abdomen genitalia baru ibu diturunkan ya. Kalau misalnya ibunya nggak bisa telentang, kita tawarkan untuk miring ya. Miringnya ke sebelah mana? Sebelah kiri ya, untuk menghindari terjadinya penahanan pada vena cava superior dan inferior ya, sehingga aliran ke janin ke rahim lancar dan ke ibunya juga tidak terjadi hipotensi ortostatik ya. Kemudian setelah ibu diposisikan senyaman mungkin, baru kita lanjutkan pengukuran tanda vital. Tadi kan di sana baru tekanan darah ya. Di sini kita ukur suhunya, kemudian nadi dan respirasinya. Kemudian baru kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe ya. Di sini ibu tidak akan mempraktekkan semua pemeriksaan fisik. Pada dasarnya pemeriksaan fisiknya sama ya, seperti halnya pemeriksaan fisik pada pasien dewasa yang lainnya. Hanya yang akan dipraktekkan di sini adalah pemeriksaan yang fokus pada ibu hamil ya. Bukan berarti yang lainnya tidak dilakukan, itu dilakukan ya, cuma tidak didemokan lagi ya. Nanti kalau ke pasien ya dilakukan semuanya ya. Baik Bu ya, kita mulai ya. Saya periksa dulu ya dari daerah kepala. Di kepala metode yang digunakan adalah inspeksi dan palpasi. Ya, kita lihat ya, bukan cuma dilihat warna rambut ya dan lain-lain. Ya, itu kan pembersihan, itu mah umum ya. Semua pasien juga diperiksa. Ya, kalau pada ibu hamil yang dilihat adalah berminyak tidak. Ya, itu fokusnya kalau di daerah kepala ya. Berminyak tidak, rontok atau tidak, berketombe atau tidak. Jadi bisa disekaligus,kan inspeksi dengan palpasi. Ya. Kita inspeksi ya, palpasi. Bu, ini rambutnya agak berminyak ya Bu ya. Sejak kapan Bu berminyaknya? Sebelum hamil Ibu sudah berminyak nggak? Ya, untuk memastikan apakah berminyak ini pengaruh hormon kehamilan atau bukan. Makanya bandingkan sebelum dan sesudah hamil tadi tanyakan ya, kapan munculnya. Ya, kemudian berketombe juga ya. Ya sama ini berketombe ya, pas di gini agak rontok ya Bu ya, gitu ya. Nah, itu tanyakan sebelumnya rontok atau tidak. Gitu ya. Sebelumnya rontok atau usah sebelah aja. Berarti ini sambung ya. Kita tanyakan ya, ini Bu agak berketombe ya. Iya Neng, ini pas hamil ini jadi ketombean ya, kemudian agak lengket. Nggak apa-apa Bu, ini pengaruh. Langsung diintervensi gitu ya, langsung diberikan penjelasan ya. Nggak apa-apa Pak Ibu, ini pengaruh hormonal ya, Ibu hormon kehamilan. Nanti juga kalau hamilannya selesai ini akan berkurang gitu ya. Tapi ini agak rontok ya Bu, sebaiknya Ibu tadi berminyak ya, lebih sering aja keramasnya ya, biar ibunya nyaman ya. Ini rontok juga kalau bisa selama hamil Ibu rambutnya dipendekin aja gitu ya, biar tidak terlalu, biar lebih nyaman ya kondisinya. Kemudian kita lihat juga ke bagian bawah, ke daerah muka ya. Pada ibu hamil pada trimester 3 itu cenderung udem ya. Udem fisiologisnya udem dependen, udem yang hanya di kaki saja. Tapi kalau misalnya diimbangi dengan penyakit jantung, ada komplikasi ya, atau mungkin hipertensi dalam kehamilan, biasanya udemnya juga udah ke daerah muka ya, yang disebut udem anasarka. Ya, kita lihat ya udem atau tidak. Kemudian dilihat juga di wajah itu ya, bukan cuma simetris dan lain-lain, itu mah umum ya. Kita lihat ya secara keseluruhan ibunya pucat nggak gitu ya, karena ketika hamil itu kan cenderung anemis ya, karena peningkatan sel darah dengan plasmanya itu tidak sebanding ya. Kemudian kita lihat juga ada tidak perubahan-perubahan selama kehamilan, misalnya jerawat
topeng kehamilan ya, plasmagrafi darum di wajahnya ya. Kemudian di daerah mata ya, kalau dahi dan lain-lain nggak ada yang khusus ya, kecuali tadi plasma ya. Plasma itu bisa di dahi ya, hidung, pipi ya, di atas bibir, di dagu ya, topeng-topeng bintik kehitamannya. Nah, kemudian kita ke mata ya. Di mata yang fokus pada ibu hamil adalah kita cek anemis atau tidak. Coba Bu diangkat ke atas ya matanya ya, kita buka, lihat konjungtivanya anemis atau tidak ya. Sklera ikterik atau tidak itu umum ya. Bu, matanya suka berkunang-kunang nggak pandangan ibu ya, itu yang fokusnya ditanyakan. Salah satu tanda adanya hipertensi dalam kehamilan, awalnya matanya berkunang-kunang, nanti lama-lama kabur ya. Kalau sudah ke eklamsi ya, sudah lebih dari preeklamsi berat ya. Kemudian kita cek hidungnya ya, kebersihan dan lain-lain umum ya. Di hidung lihat kebersihannya ya, kita bisa menggunakan kita periksa ya, atau pakai ini juga ya. Di hidung yang fokus pada ibu hamil adalah Bu, pernah mimisan nggak selama hamil ini gitu ya. Kalau misalnya sekali-kali mimisan, belum Neng ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sekali-kali Ibu tiba-tiba mimisan ya, dan itu tidak sering gitu ya, tidak banyak juga, nggak masalah, Ibu nggak usah takut ya, karena memang jaringan pada saat hamil ini lunak gitu ya, jadi mudah untuk pecah pembuluh darahnya karena pengaruh hormon kehamilannya gitu ya. Nah, kemudian di mulut ya, kita lihat karena di ibu hamil itu biasanya ada mual muntah terutama trimester 1 ya. Kalau mual muntahnya bisa menyebabkan berlebihan ya, bisa menyebabkan dehidrasi. Kita lihat juga bibirnya pecah-pecah atau tidak ya, kelembabannya. Kemudian nanti ke gigi ya, kita cek kelengkapan giginya. Kalau misalnya ada yang tanggal, kita tanyakan ini tanggalnya kapan gitu ya, pada saat sebelum hamil atau ketika sedang hamil. Itu menandakan bahwa kalau tanggal atau kropos ya, menandakan ibu kekurangan kalsium ya. Suka ngilu nggak Bu kalau misalnya kumur-kumur atau wudhu gitu ya, kalau misalnya, atau mungkin selama hamil ini ada sakit gigi gitu ya, itu juga salah satu tanda kurang kalsium ya, kita kasih tahu ibunya. Kemudian dilihat juga gusinya ya. Tadi kan di mata sudah anemis atau tidak ya, di mulut juga lihat mukosanya, warnanya seperti apa. Kalau misalnya anemis ya pasti mukosanya juga lebih merah muda ya, lebih pucat gitu ya kalau HB-nya rendah. Nanti kita pastikan ya dengan pemeriksaan kadar HB-nya. Kemudian di gusi ya, tadi ya dilihat warna gusinya. Kemudian ditanyakan, Bu kalau ini suka berdarah nggak gusinya? Terutama kalau sakit sikat gigi gitu ya. Nah itu juga salah satu ya tadi ya, karena jaringannya lunak ya akibat hormon estrogennya, sehingga mudah untuk rusak ya. Jadi nanti kita anjurkan, nanti kalau memang suka berdarah ya, ibu harus menjaga kebersihan mulutnya ya, jangan sampai nanti infeksi sariawan ya, jadi nanti mengganggu nutrisinya ya, karena nutrisinya jadi kurang masukannya ya. Kemudian kalau bisa tadi diganti ibu sikat giginya, jangan yang terlalu kasar gitu ya, cari ganti dengan yang lembut ya. Nah, kemudian di telinga ya, telinga yang lain kebersihan itu umum ya. Pada ibu hamil ditanyakan tuh suka berdengung nggak telinganya ya. Kalau misalnya pada pasien yang mengalami hipertensi, biasanya selain pusing juga ya, tadi pas di kepala suka pusing nggak, ditanyakan berdengung tidak gitu ya. Kemudian kita ke leher ya. Di leher biasanya ada hiperpigmentasi darah leher ya. Kita inspeksi, dilihat, Bu ini bintik-bintik kehitaman, kotoran atau apa ya? Enggak Neng, gitu-gitu juga nggak hilang. Oh iya, berarti ini hiperpigmentasi ya Bu ya, pengaruh hormon ya, nggak usah khawatir, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian kalau karena ibu hamil itu metabolismenya meningkat, cenderung kelenjar tiroidnya sedikit membesar ya. Tetapi kalau dilihat itu tidak kelihatan membesar, tetapi kalau diraba ada, yaitu masih dianggap normal ya. Tapi kalau sudah kelihatan membesar, itu harus segera dikonsulkan ya untuk diterapi ya, supaya nanti tidak berpengaruh juga ke janinnya. JPV dan lain-lain mangga, refleks penelan ya, kelenjar getah bening ya, itu mah diperiksa. Kemudian
kita ke daerah dada. Di dada ada jantung paru. Jantung paru sama aja ya ibu hamil. Nanti di jantung paru diceknya karena kehamilan ini bisa memicu juga hipertensi ya, penyakit jantung gitu. Nah itu dicek. Yang jelas anatomi jantung pada ibu hamil itu relatif lebih besar dibandingkan dengan ukurannya lebih besar ya jantung ibu hamil dibandingkan yang tidak hamil ya. Tapi masih fisiologis ya. Yang fokus di daerah dada itu adalah payudaranya ya. Kita cek payudaranya ya. Bu, payudaranya merasa lebih besar nggak ukurannya dibanding sebelum hamil ya. Kemudian ini ya, puting susunya ibu merasa lebih menghitam atau sama aja sebelum hamil dengan sekarang ya. Kita lihat ada hiperpigmentasi tidak di daerah puting dan areolanya ya. Kemudian kita lihat kebersihan ya, lihat puting susunya menonjol atau tidak. Kalau misalnya masih datar kita boleh rangsang sedikit ya. Kalau misalnya dia muncul agak menonjol berarti bagus ya, nggak usah ditulisin ya, biarin aja ada perubahan aja, udah sedikit menonjol sudah, karena nanti juga dengan pengaruh hormon dia akan lebih membesar ya putingnya, dan dengan rangsangan hisapan bayi akan lebih muncul lagi ya. Kemudian nah setelah diinspeksi ya, kemudian kita palpasi ya. Kita palpasi karena payudara ibu pada saat hamil ini sedang lebih besar ya. Palpasinya kita sanggak untuk kenyamanan juga ya. Kita sanggak mangga mau kaki tangan kiri atau tangan kanan ya. Kita sanggak, kemudian palpasi dari pangkal ke ujung ya. Jadi dari dalam dulu ya, dari dasarnya dulu ya, pangkal ke ujung memutar searah jarum jam. Ini ya, diraba ada tidak benjolan ya. Ini juga sama ya. Kemudian kita pastikan bahwa ductus lactiferus atau saluran air susunya ini tidak tersumbat. Kita regangkan, kemudian kita pijit areolanya ya. Biasanya kalau pada beberapa ibu pada trimester 3 atau trimester 2 akhir sudah mulai ada keluar cairan yang disebut dengan prakolostrum ya. Kalau misalnya keluaran nggak masalah ya. Ya itu juga keluar cairan menandakan bahwa si ductus lactiferusnya tidak tersumbat ya. Dengan di sini kan diginiin ya, kita akan kelihatan nih di putingnya apakah tersumbat lemak ya atau kotoran ya, akan kelihatan. Nah itu fokusnya kalau dada paru mah sama aja ya, inspeksi, perfusi, auskultasi dan palpasinya sama aja dengan yang umum, tidak diulang lagi. Ya kita tutup lagi bajunya, kemudian kita buka daerah abdomen. Ya dibuka ya Bu ya, saya periksa daerah abdomennya. Ya kakinya ditekukan. Ya. Ibu kakinya ditekukan ya supaya ibunya nyaman ketika pemeriksaan. Sebelum kita palpasi, kita inspeksi dulu bentuk abdomennya ya. Dari inspeksi kita lihat kalau ibu hamil ya jelas berarti abdomennya cembung ya. Kalau ibu bilang hamil dihitung sekian minggu tapi pas dilihat cekung datar ya. Nah itu dicurigai ini gimana nih bayinya berkembang apa enggak gitu ya. Ya harus cembung ya. Kita kalau sudah biasa bisa terlihat ya, oh kalau 4 bulan itu segini cembungnya ya, kalau 6 bulan segini ya. Jadi kita bisa pilih kok kayak besar ya gitu ya dari usianya. Tadi kan kita sudah perhitungkan ya, sudah dihitung usianya perkirakan berapa minggu, atau mungkin kayak kecil gitu ya. Kita lihat juga posisinya ya, letak janinnya ya, apakah membujur letaknya seperti ini atau melintang. Kalau melintang nanti kelihatan di sini tuh di tengah-tengah itu lebih penuh, lebih terisi ya, bisa dilihat. Kemudian kita lihat juga nih di sebelah mana nih antara pinggir kanan dan pinggir kiri mana yang lebih penuh ya, yang lebih kelihatan berisi gitu ya. Di situ biasanya punggung ya, jadi diinspeksi. Kemudian diinspeksi juga ada tidak hiperpigmentasi lineanya ya, ada garis di tengah ya, dari simfisis ke pusat atau dari simfisis ke prosesus ya, ke fundus ya. Terjadi hiperpigmentasi tidak, kalau misalnya menghitam itu disebut linea nigra. Kemudian kita lihat juga ada tidak striae ya, atau stretch mark ya, di daerah mana, warnanya seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya berwarna biru keunguan ya, itu disebut striae gravidarum ya. Kalau warnanya putih mengkilat ya, karena mungkin itu striae bekas sebelumnya, hamil sebelumnya ya, itu mungkin disebut striae albicans. Kemudian kita setelah inspeksi kita auskultasi ya, karena pada ibu hamil cenderung pengaruh progesteron, mobilitas ususnya menurun ya, jadi ibunya cenderung kembung
ya, dan mobilitas ususnya tadi menurun ya. Kita dengerin ya bising ususnya di semua kuadran ya, kanan atas, kiri atas ya, kanan bawah dan kiri bawah, berapa kali per menit. Biasanya lebih turun, lebih sedikit ya, lebih hipo karena pengaruh progesteron. Jadi otot-otot saluran pencernaannya relaksasi. Kemudian pada ibu hamil juga karena penurunan progesteron tadi, mobilitas menurun, cenderung kembung ya, dan cenderung konstipasi ya. Nanti kita perkusi. Kalau kembung kan kedengeran ya, tung 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 ya. Ibu kembung nggak bu? Ya ini suaranya, iya neng, gitu susah ya. Kemudian sudah BAB belum? Ya BAB-nya gimana, lancar ya. Sebenarnya kemarin tadi di kebutuhan kan BAB BAK-nya udah dikaji ya, ada masalah atau tidak. Tinggal kita pastikan saja ya, kita palpasi ada massa tidak di usus ya yang memang tertahan gitu ya. Nah setelah palpasi, perkusi, kemudian kita palpasi yang fokus ke ibu hamilnya, yaitu pemeriksaan Leopard ya. Untuk pemeriksaan Leopard ya, kita harus mempersiapkan baik bagi persiapan perawat maupun persiapan pasien. Persiapan perawatnya ada dua. Perawat berdiri di sebelah kanan ya, supaya lebih enak palpasinya ya. Jadi harus di sebelah kanan pasien. Yang kedua, perawat menjaga sudut tangannya, jangan sampai suhunya lebih rendah, karena kalau suhunya lebih rendah ketika palpasi ini akan merangsang kontraksi. Dengan cara apa? Dicuci dengan air hangat atau digosok-gosokkan seperti ini ya. Dua ya, jadi berdiri di sebelah kanan dan menjaga suhu tangan ya. Kalau pasien sama, dua juga persiapannya. Tadi kakinya difleksikan dan kandung kemihnya dikosongkan. Ibu mau kencing nggak? Kalau mau kencing, ini kayaknya keras nih, boleh kencing dulu ya, supaya nanti hasilnya akurat ya, dan ibunya juga nyaman ketika dipalpasi ya. Baru kita palpasi ya, sudah diposisikan, kita palpasi ya. Kita siapkan meteran. Sebelum Leopard, kita lakukan dulu Prasat McDonald ya. Kita palpasi dari bawah, dari atas simfisis menuju ke atas. Biasanya bayi itu kan kadang terlalu ke pinggir, terlalu menekur gitu ya. Jadi kita ketengahkan dan luruskan posisinya. Palpasinya pakai pinggir ini ya. Jadi tidak pakai jari-jari, jadi pakai pinggir gini. Pinggir ya, pinggir ulna. Kita luruskan ke tengah ya, kemudian kita tentukan batas tahanannya di mana. Jadi kalau misalnya ibu buncitnya seperti ini ya, bukan berarti di sini batasnya ya, karena ada cairan amnion. Kita tekan ya, di mana batas janinnya ya, ada tahanannya di mana nih. Ini baru ada janin ya, ada massa di sini ya. Kita tentukan tinggi fundusnya ya, pakai meteran, incinya yang di atas, sentinya yang di bawah ya. Ini dari simfisis ke tadi ya, fundusnya ya, batas janin tadi ya. Kemudian kita balik berapa senti, nanti hasilnya kita ini bisa menentukan usia kehamilan dikali, ini rumus McDonald namanya ya, pemeriksaan secara McDonald, yaitu tinggi fundus dikali 8 dibagi 7, itu hasilnya adalah usia kehamilan dalam minggu, atau tinggi fundus dikali 2 dibagi 7 hasilnya dalam bulan. Nah kemudian kita lanjutkan ke Leopard. Tadi McDonald ya, sekarang Leopard. Boleh dari awal lagi mangga ya, diulangi lagi ya. Kalau Leopard ya, ini Leopard 1 ya, tangan yang kanan nanti balik lagi ke bawah, tahan di bawah, tangan yang kiri yang palpasi ya. Leopard 1 itu yang pertama untuk menentukan tinggi fundus, tapi menggunakan jari ya, 3 jari di atas pusat ya, setinggi pusat ya, atau apa. Nah itu berapa minggu usia kehamilannya, itu Leopard 1 ya. Leopard 1 juga menentukan bagian janin apa yang ada di fundus ya. Kita raba apa yang terasa. Kalau terasanya, terabanya keras, kemudian bulat, pas ditekan dia agak melenting, berarti kepala. Kalau tidak keras, tidak bulat, dan tidak melenting, berarti bokong. Kalau letaknya lintang, berarti tinggi fundusnya akan lebih rendah ya dari usianya. Makanya tadi dibandingkan dia ada di berapa jari. Oh tadi perhitungannya misalnya 24 minggu, harusnya kan ada di setinggi pusat kalau 12 minggu. Nah ini misalnya lebih tinggi, berarti ada kemungkinan apa? Mungkin bayinya besar, bayinya kembar, atau cairan amniona banyak, sehingga tinggi fundusnya tidak sesuai dengan usia kehamilan, lebih tinggi ya. Atau kebalikannya lebih rendah, berarti bayinya mungkin kembar ya, atau kembar bayinya kecil ya, atau mungkin letaknya lintang ya. Kalau lintang kan dia kalau membujur kan lebih tinggi ya, ini bayi ya di sini. Kalau melintang kan gini, dia di sini, dia lebih rendah berarti ya, bagian atasnya ini lebih rendah
ya, dan kelihatan dari tadi inspeksi sudah kelihatan dia posisinya melintang, dan diraba itu tidak teraba kepala, tidak teraba bokong ya, memanjang aja gitu ya karena badannya gitu ya. Itu leopard 1 berarti ada 2 ya, tinggi fundusnya berapa untuk menentukan usia kehamilan, dan bagian janin apa yang ada di bagian fundus ya. Nah ini tadi posisi leopard 1 ya, yang ini nahan, yang ini yang palpasi. Kemudian leopard 2 tinggal satu turun, tangan kiri turun, tangan kanan naik. Nanti kita palpasi bergantian ya, palpasi dulu. Kita rasakan apa yang terasa. Teraba misalnya bulat memanjang ya, tidak teraba tonjolan kecil, berarti di sini punggung. Ya, dengan inspeksi juga bisa dilihat ya. Kalau misalnya kayak gini nih, lebih penuh ke sini ya, kemungkinan di sini punggungnya. Di sini kaki-kakinya. Kita gantian, ini tahan, ini palpasi. Oh, ternyata di sini teraba tonjolan kecil. Ya, oh berarti di sini ekstremitas, di sini punggung. Kalau misalnya teraba di 2 tempat dengan karakteristik yang sama, ya mungkin banyak kembaran ya. Nah, kenapa kita mencari punggung? Yaitu untuk menentukan punktum maksimum ya. Di kuliah sudah disampaikan punktum maksimum adalah daerah di mana kita bisa mendengarkan dengan denyut jantung janin ya di daerah punggung, tapi mendekati kepala, mengarah ke kepala ya. Kemudian leopard 3 tadi posisinya seperti leopard 1, cuman yang palpasi yang di bawah, yang ini yang nahan. Kita palpasi untuk menentukan presentasinya apa. Presentasi itu bagian janin yang ada di bagian bawah. Kalau teraba bulat keras melenting berarti kepala, kalau tidak bulat, tidak keras, tidak melenting berarti bokong. Kalau misalnya sama, kok kayak sama ya, tadi di sini keras, bulat, melenting, di sini juga sama, tinggal balikin lagi aja sampai betul-betul pasti yang di atas apa, yang di bawah apa. Ya, kalau misalnya sama dua-duanya ya mungkin kembar gitu ya. Di sini teraba kepala, di bawah juga teraba kepala. Ya. Sudah ketahuan nih presentasinya apa? Ya, kita pastikan leopard 3 ini presentasi sudah masuk atau belum, dengan cara ditekan ya antara ibu jari dengan keempat jari lainnya, tekan ke bawah kemudian digoyangkan. Kalau misalnya masih bisa digoyangkan berarti belum masuk. Kalau misalnya susah, ada tahanan ya, kayak kejepit gitu ya, jadi nggak bisa karena dia sudah masuk panggul ya, berarti dia sudah masuk kalau tidak bisa ya. Nah kalau di leopard 3 ditemukan sudah masuk, baru kita lakukan leopard 4. Kalau misalnya tidak ditemukan sudah masuk ya atau belum masuk, kita tidak perlu melakukan leopard 4 ya. Leopard 1 sampai leopard 3 kita arahnya ke wajah ibu ya, ke kepala ibu. Kalau leopard 4 kita menghadapnya ke daerah ekstremitas sambil bisa inspeksi daerah ekstremitas. Di leopard 4 ceritanya sudah masuk ya, kita lakukan leopard 4 ya. Kita selusuri nih, ada tulang panggul kan ya, di sini pokoknya di pinggir tulang ya, terus raba gitu ya. Ini kan tulang ini ya, ini tulang panggul ya, terus diraba. Tangan kita masih bisa masuk nggak, bisa ketemu nggak ya. Kalau masih ketemu, ini yang disebut dengan posisi konvergen, artinya presentasi janin belum masuk. Tapi kalau misalnya presentasinya sudah masuk sebagian, nah tangan kita itu seperti ada yang menghalangi ya, nggak bisa ketemu. Ini posisinya kalau sedikit gini lurus ya, artinya sebagian presentasi yang masuk. Tapi kalau kepalanya sudah masuk semua, berarti kan tinggal badannya. Badan kan lebih besar daripada kepala ya, jadi kita dari jauh juga sudah susah ketemunya ya. Dari sini sudah kehalang gitu ya, ada massa di sini ya tadi ya, badan janinnya. Ini posisi divergen, menyebar, artinya presentasi sudah masuk semua ya. Itu leopard ya. Selain itu, selain dengan leopard 4, untuk menentukan apakah seberapa jauh presentasi ini masuk ke rongga panggul atau seberapa jauh masuknya presentasi ke rongga panggul, kita juga bisa pakai perlimaan ya. Kita bayangkan ya, kalau kepala janin itu perlimaan ini hanya dilakukan kalau presentasinya kepala ya. Jadi yang di bawah ini kepala, baru bisa dilakukan perlimaan. Kalau bokong nggak usah dilakukan perlimaan ya. Nah seperti ini ya, bayangkan tadi posisinya bayi itu begini ya, ini berarti belum masuk ya. Nah kita raba dari atas, ini ceritanya ada kulit perutnya ya, kita tekan dari atas, diraba. Kalau kepala kan keras ya, nah yang keras ini teraba dengan berapa jari? Kalau teraba dengan 5 jari, diameter kepala janin ini selebar telapak tangan kita, jadi selebar 5 jari ya. Kalau misalnya teraba dengan 5 jari, ini yang disebut dengan 5/5
ya, karena teraba dengan 5 jari, 5/5, artinya tidak ada yang masuk, atau 0/5 yang masuk, berarti tidak ada yang masuk. Kalau sudah masuk 1, ya, ketika kita raba, ya hanya sedikit yang teraba, hanya tertutup dengan 4 jari, ini 4/5, artinya 1/5 bagian presentasi yang masuk. Kemudian masuk lagi, terabanya dengan 3 jari, 3/5, artinya 2/5 presentasi janin masuk ke rongga tambur. Ya, masuk lagi, teraba 2 jari, 2/5, artinya 3/5 presentasi janin masuk. 1/5, 4/5, dan nggak keraba, ya nggak keraba. Kalau ini kan agak lunak ya, kalau badan ya sudah tidak teraba lagi 0/5, artinya 5/5 atau seluruh presentasi sudah masuk. Ya. Nah, sudah selesai level 1 sampai level 4. Kemudian yang masih tertinggal adalah mendengarkan denyut jantung, ya, DJJ-nya. Tadi kita sudah tahu di mana letak kepalanya, di mana punggungnya. Ya, misalnya punggungnya di sebelah kanan kirinya dari ibu ya. Sebelah kanan, kepalanya di bawah. Jadi punktum maksimumnya atau kita bisa mendengarkan DJJ-nya adalah di bagian kanan, bukan di bagian kiri, tapi yang mendekati kepala. Ya, berarti daerah sini. Kuadran kanan bawah. Kalau kepalanya di atas, punggungnya di sini, berarti di sini. Ya, mendekati kepala. Kalau pakai Doppler tadi kan tinggal dikasih jeli aja ya. Buka, kasih jeli ya, kemudian kita dengerin. Ya. Kita nyalakan ya. Kemudian kita cari dulu suara jantungnya. Ya, karena nanti yang kedengaran bukan cuma denyut jantung janin, denyut pembuluh darah ibu juga akan terdengar. Tapi biasanya lebih push gitu ya, nggak duk gitu ya, nggak bersih gitu ya, sampai betul-betul ketemu. Nah, dan kalau suara tadi ya, suara pembuluh darah biasanya lebih lambat frekuensinya ya. Kalau lebih cepat duk-duknya berarti itu suara janin, jantung janin. Kalau pembuluh darah ibu kan nadi ya, nadi kan 60 paling banyak juga 100 ya. Kalau denyut jantung janin kan 120 paling sedikit ya, paling banyak 160, lebih cepat. Ini tinggal dihitung aja, dilihat atau dihitung langsung ya. Kalau dengan monoaural tadi ya, tadi tisu ya dibersihkan. Kalau dengan monoaural sama, dicari dulu ya, cari dulu suaranya ya, sampai ada suara ada dicari-cari, digeser-geser ya, ketemu suaranya jernih ya. Tapi ini nggak tahu nih suara jantung apa suara pembuluh darah. Kita raba nadi ibunya, bandingan frekuensinya. Kalau yang teraba ini denyutannya sama dengan yang terdengar, berarti bukan denyut jantung janin. Tapi kalau yang terdengar lebih cepat dibandingkan dengan yang terasa, berarti itu benar denyut jantung janin. Kalau lagi mendengarkan ini dilepas tangannya ya, jangan sambil dipegangin, nggak kedengeran antaranya. Ya, kalau sudah ketemu suaranya, oh ini benar denyut jantung, lepasin aja, nggak usah pegang lagi nadi ibunya. Baru kita lihat jam ya, dihitung 1 menit penuh berapa kali denyutannya. Ya. Baik ibu ya, tadi suara jantungnya sehat ya, bagus, normal, kepalanya juga sudah bagus di bawah ya. Kita kasih tahu ibunya ya. Nanti di akhir boleh dirangkum juga ya, informasikan ke ibunya. Kita tutup kembali ya. Kemudian kita periksa daerah kaki ya, dilihat ada udem atau tidak. Kalau ada udemnya berapa, derajat berapa ya, nanti dibuka lagi derajat udem, ada varises atau tidak ya. Kemudian dicek juga ada tidaknya tromboflebitis ya, peradangan pada pembuluh darah vena akibat adanya sumbatan atau trombus ya. Kita cek common sign-nya untuk melihat ada tidaknya tromboflebitis. Kita pegang betisnya, kemudian ininya ditekuk ya, telapak kakinya ditekuk. Kalau ketika ditekuk betisnya nyeri ya, berarti positif common sign-nya, artinya ada tromboflebitis ya. Kakinya boleh lurus aja, nggak usah diangkat, atau diangkat 30 derajat, 30 sampai 45 derajat. Yang penting lututnya nggak nekuk kayak gini ya, lurus ya, kita tekuk. Kemudian yang terakhir adalah kalau di kaki ya, nanti terakhir pada saat udah selesai baru terakhir memeriksa refleks patelanya ya, sambil ibu duduk. Untuk genitalia dan anus, pemeriksaan disesuaikan dengan keluhan saja. Kalau misalnya ketika anamnesa pasiennya mengeluh ya, keputihannya banyak ya, pokoknya ada masalah lah di genitalianya, gatal, kadang berbau gitu ya, baru kita periksa. Atau ibunya bilang punya hemoroid ya, nanti kita periksa
ya. Ceritanya ada misalnya ya, kita lakukan pemeriksaan. Kita siapkan kapas sublimatnya, pin-off ya, dan alas. Ya, kita siapkan ya, kemudian kita buka. Ya, dibuka selimutnya ya, kita pasang alasnya. Nah, ini kan masuk ya ke bokong pasang. Ya, kita pasang sarung tangan lagi, double aja ya, biar nanti tinggal dibuka yang bekas genitalia kita pakai lagi. Takutnya tadi kan kita belum selesai ya pemeriksaannya. Ya, pasang double ya. Kemudian lihat kalau kotor ya, tadi dibersihkan dulu, pakai itu dulu ya. Misalnya tadi ada darah atau mungkin tadi keputihannya banyak ya, dan ibunya juga kotor ya, kita ambil 5 ya. Cara membersihkannya ini di sini ya, harusnya satu-satu ya. Labia mayora yang terjauh dari kita dulu ya, labia mayora kiri ya, kemudian labia mayora kanan, nanti kita buka ya, minora kiri, minora kanan, dan terakhir yang introitusnya ya. Baru kita bukain, cek kira-kira apa sumber masalah dari keluhan genitalianya. Kalau misalnya kayaknya di dalam nih Bu ya, nanti kita pakai alat cocok bebek ya, spekulum ya, dipasang alatnya. Kalau sudah selesai ya, sudah ketahuan oh ibu ada infeksi misalnya atau apa ya di dalamnya ya, kita ini itu ditutup ya. Ini masih misalnya ada hemoroid ya, ibunya posisi sim ya, kaki yang ini lurus, yang ini ditekukan gini, nanti digitukan ya, ibunya tangannya kesinikan ya, kemudian dimiringkan ke sebelah kanan. Nanti kita pantatnya dibuka yang atas, kita lihat hemoroidnya derajat berapa ya, untuk memastikan apakah ibu ini nanti kalau persalinan bisa spontan atau harus SC ya. Kalau sudah hemoroidnya derajat 4 ya, perdarahan, biasanya nggak dianjurkan untuk spontan. Kalau masih derajat 2 ya, 3 belum ada perdarahan, masih bisa spontan, tapi dianjurkan untuk tidak mengedang ya. Biasanya ibu dikasih di episiotomi ya, supaya ibunya mengurangi tekanan ya pada daerah hemoroid. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita tadi yang terakhir refleks patelanya ya. Ibu sudah selesai ya. Kalau ini kita buka lagi sarung tangannya tadi ya. Kalau kotor ya boleh dicuci dulu ya, dibuka ininya. Buang, berarti pakai sarung tangannya ini lagi ya. Kita sudah selesai ya Bu ya. Kita bantu ibunya untuk bangun ya. Yang jelas ibu hamil kan nggak bisa bangun gini ya, jadi harus dimiringkan dulu, kemudian kita bantu bangun sambil miring ya. Kita turunkan kakinya ya, baru kita cek refleks patelanya ya. Ya normal ya, normalnya kan ekstensinya ya tidak hiperekstensi yang gantung gini aja. Pada ibu hamil yang mengalami hipertensi biasanya terjadi hiperrefleksi ya, mendongnya tinggi gitu ya. Nah itu ditemukan pada ibu yang hipertensi. Dari tadi tanda vital juga sudah ketahuan ya kalau tekanan darahnya tinggi. Kemudian biasanya ibu yang hipertensi ini diberikan terapi MgSO4 ya. Jadi selain tadi selama ibu mengkonsumsi MgSO4 ini dikaji ya, selain mengobservasi tekanan darahnya turun atau tidak, kita juga cek refleks patelanya ya, sudah mulai menurun enggak gitu ya. Tadinya kan kuat ya, sudah mulai menurun atau enggak, untuk melihat efek dari MgSO4. Yang sudah selesai ya Bu ya. Tadi hasilnya secara keseluruhan ibu normal ya, hanya tadi agak pucat ya Bu ya. Nanti ibu boleh nanti konsultasi tentang nutrisi ya, nanti untuk memastikan apakah ibu pucat ini masih normal atau tidak, perlu transfusi atau tidak, atau perlu penambah darah atau tidak, nanti dicek kadar HB-nya gitu ya. Jadi kita sampaikan hasilnya seperti apa, kalau perlu edukasi apa nanti dianjurkan pasiennya untuk mengikuti ya. Baik, terima kasih Ibu ya atas ininya ya, semoga nanti kelahirannya bisa berjalan lancar ya. Kita kaji ya, gimana Bu, senang kan tadi ya hasilnya? Bayinya sehat kan ya Bu ya? Iya Neng gitu ya. Tadi juga ini nggak masalah sih Bu ya, nggak ada apa-apa ya, memang peningkatan aja atau apalah kita sampaikan ya.
kita kaji respon dan respon pasiennya, kemudian kita akhiri ya. Tadi sudah bereskan alat, kita ucapkan salam, kemudian boleh diberikan kesempatan pada pasien juga untuk bertanya ya, ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi ya pemeriksaan dan lain-lain. Kemudian kita ucapan terima kasih ya atas kerjasamanya selama pemeriksaan ya. Jangan lupa setelah itu kita bereskan kembali alat-alatnya ya, yang kotor ya dicuci ya. Setelah itu kita buka handphonenya ya, kemudian cuci tangan ya. Jangan lupa didokumentasikan ya apa yang dilakukan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian hasilnya, respon pasiennya bagaimana ya. Itu aja, nggak ada yang mau